Pemirsa Curahan Hati Perempuan, ada yang mengatakan bahwa keluarga tidak ada yang sempurna. Pasti ada sesuatu hal di dalam anggota keluarganya. Tapi tanpa keluarga, hidup kita tidak akan lengkap. Setuju ibu-ibu? Betul begitu ya? Baik, sebelum kita mengundang sahabat perempuan kita yang pertama, saya ingin menyapa dulu selamat pagi kepada kedua panelis kita yang selalu memberikan ulasan-ulasan dari sisi agama, dari sisi psikolog, supaya kita bisa mendapat inspirasi dari kisah-kisah yang kita angkat dan menjadi suatu pelajaran yang berharga untuk kita. Selamat pagi untuk Mbak Vera, apa kabar? Pagi, alhamdulillah luar biasa Mbak Maudi. Assalamualaikum Mbak Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Vera dan Mbak Oki. Juga untuk pianis kita ada Samuel di sini yang selalu mengiringi dengan nada-nada yang begitu melankolis ya. Baik, ini saatnya untuk saya mengundang sahabat rumah kita yang pertama, namanya Mbak Marina. Mbak Marina, yuk bergabung sama kita. Selamat pagi, terima kasih sudah datang. Iya, bisa ketemu dengan Mbak Oki dan juga Mbak Vera. Silahkan yuk. Ya, silahkan duduk di tengah-tengah. Baik, Mbak Marina gimana kabarnya? Baik. Baik. Iya. Iya, Mbak Marina mau cerita ya bahwa ternyata keputusan untuk menikah ini memang ada latar belakang dipaksa oleh ibu, bukan karena cinta. Iya betul Mbak. Jadi gimana ceritanya Mbak? Jadi waktu umur masih kelas 2 SMK. Kelas 2 SMA tuh Umur 16 jalan 17. Saya ada pelatihan kerja dari sekolah di salah satu perusahaan. Oh, dia atasan saya. Saya pikir ya cuma sekedar atasan sama saya kan bantu-bantu dia. Dia minta nomor handphone saya. Karena waktu itu saya nggak megang handphone, yang megang mama saya. Jadi saya kasih nomor saya pikir cuma sebatas kerjaan aja. Terus akhirnya selang itu dia SMS-an, tapi mama saya nggak tahu kalau dia SMS-an berdua. Cuman mama saya mengatasnamakan saya di SMS itu. Akhirnya dia ngajak ketemu, saya berdua sama teman saya jalan bertiga. Ya saya biasa aja mungkin soalnya rame-rame dari kantor juga. Tetapi pas seminggu kemudian dia mengajak saya untuk menikah dan ketemu orang tua saya. Saya nggak ngerti karena saya nggak tahu apa-apa gitu. Saya tanya mama saya, ternyata benar. Dan waktu itu juga kan, maaf, tanya apa sama mama dan ternyata benar? Ya saya tanya kok bisa ngajak menikah gitu. Iya, bapak ini SMS mama katanya gitu. Toh gimana, ekonomi lagi sulit karena bapak saya waktu itu ninggalin keluarga. Bantu buat adik saya sekolah masuk negeri gitu karena dia pintar. Pengennya ya sekolah adik-adik saya karena adik saya 4 kan, masih kecil-kecil. Ya udah habis itu ya gimana, saya juga nggak kepengen itu terjadi gitu Mbak. Akhirnya saya pikir karena mama saya nangis terus, saya juga nggak tega. Apa ini cara berbakti, saya nggak ngerti. Saya akhirnya nurutin semua, itu pun saya nikah siri. Ketika kamu usia 17 tahun itu? Iya, pas 17 tahun baru itu terjadi, Mas. Dan akhirnya kamu menerima untuk menikah siri. Menikah siri buat keluarga, buat adik-adik saya karena bapak saya nggak ngurusin anak-anaknya. Dia ninggalin ibu saya buat perempuan lain gitu. Jadi kamu berkorban untuk bisa menikah. Iya, tulang punggung keluarga. Baik, dan setelah menikah gimana? Setelah menikah biasa aja karena saya nggak serumah. Karena saya jatuhnya istri kedua, saya nggak serumah. Dia di istri pertamanya, kita juga ketemu jarang-jarang, hanya sekedar uang, dan menurut dia tuh uang dan uang aja, tapi dia nggak mikir perasaan saya kayak gimana gitu. Sepas lulus SMA saya baru ketemu dan baru menafkahkan batin sama dia karena kan dia menuntut ya, saya nafkahkan batin dia. Ya alhamdulillah dari keuangan bisa kebantu, maksudnya ekonomi nggak terlalu sulit kayak dahulu gitu. Tapi tadi berarti kan menikah pada saat masih SMK ya? Iya. Teman-teman tahu kalau udah nikah? Teman-teman nggak tahu.
Temen deket juga nggak tahu. Taunya pas saya udah lulus, saya baru cerita, itu pun cuman 1-2 orang aja. Kamu tuh SMK itu nggak punya pacar? Enggak. Jadi memang sama bapak ini aja? Iya, tapi hasrat lah, pasti ada yang bapak pengen kayak anak muda lain. Cuman Pengen saya pacaran, pikirnya gitu ya? saya udah nikah, saya udah punya suami, saya nggak mau dosa gitu. Saya nggak mau nanggung dosa karena ya udah kayak gini aja saya berbakti, tapi orang tua saya menyalahgunakan semuanya. Menyalahgunakan dalam arti kata? Nah, soal uang, tuh kan saya memang dari SMA itu saya nggak megang uang dari suami saya. Baik, Mbak Oki, saya ingin tanya, menikah atas suruhan orang tua demi mencukupi kebutuhan ekonomi, dan tadi Marina bilang apakah ini salah satu cara berbakti kepada orang tua? Baik, ada 2 hal yang ingin saya bicarakan pada hari ini mengenai pernikahan dan kemudian tentang poligami. Pernikahan tidak boleh dipaksa. Pernah pada satu ketika seorang wanita mengadu pada Rasul, "Ya Rasul, aku ini nggak mau sama laki-laki ini Rasul, tapi ayahku memaksa." Sama Rasul bilang jangan menikah. Nggak boleh. Boleh untuk dijodohkan dalam arti untuk mengenalkan, silahkan. Mau dijodohin nama ini, jodohin nama ini, mau dikenalkan silahkan. Tapi seorang wanita yang gadis itu harus dimintai persetujuannya, harus dimintai izinnya. Kalau janda harus dimintai pendapatnya. Kalau perempuannya itu diam, artinya dia mau. Tapi tidak boleh dipaksa, karena yang menikah itu, yang mengarungi bahtera rumah tangga adalah kita, bukan orang tua kita. Jadi hati-hati kalau kita mengatakan ingin berbakti kepada kedua orang tua, berbakti harus berbakti. Tapi kalau menikah ini perkara lain. Menikah itu pilihan kita sendiri. Orang tua merekomendasikan yang terbaik kira-kira yang mana untuk anaknya. Sehingga kalau dikatakan ini cara berbakti kepada orang tua mungkin agak kurang tepat, karena menikah adalah perkara suka. Kita suka, kita tertarik, itu silahkan. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya bagaimana cara penyelesaiannya. Yang kedua tentang poligami. Tadi dikatakan aku menikah tapi dia jarang di rumah, tidak satu rumah. Tidak seperti itu. Menikah itu kan tujuannya Ar-Rum 21 litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Artinya apa? Pernikahan itu tujuannya adalah untuk tenang, tentram, penuh dengan rasa cinta. Artinya tidak boleh ditinggalkan. Kalau misalnya mau di sana 3 hari, di sini juga harus 3 hari. Di sana misalnya mau diajak berlibur kemana, di sini juga harus diajak berlibur kemana. Dalam artian harus adil. Makanya boleh menikah, ini saya 3, 2, 3, 4, tapi satu saja kalau kamu tidak bisa berlaku adil. Itu dia. Baik, terima kasih Mbak Oki. Mbak Vera, pada usia 17-16 itu ya, saya ingat itu masa-masa yang remaja, begitu seneng ketemu dengan teman-teman, menikmati malam minggu, dan apalagi di saat satu sisi harus menutupi status pernikahannya. Bagaimana? Ada yang menarik dalam kasus Marina ya sebetulnya ya. Marina itu adalah perempuan with a good heart. Ya. Kita sering banget dengar kata-kata good heart. A good heart itu sebetulnya seperti ini, ya, mampu menyediakan dirinya untuk berkorban untuk orang lain, dalam kasus ini kebetulan keluarga. Sayangnya a good heart di sini salah kaprah. A good heart boleh kita sesekali berbagi apa yang kita punya pada orang lain. A good heart bila kita ingin melakukan sesuatu buat orang lain sekitar kita, tapi nggak mengorbankan diri habis-habisan. Karena di usia remaja, usia 17 tahun itu usia genting sebetulnya. Untuk seorang individu menumbuhkan self-nya. Self ini baru tumbuh dan berkembang kalau ada pencapaian, achievement. Ada support dari teman-teman sebaya sebetulnya, bukan teman-teman paruh baya, maaf ya, bukan mengatakan laki-laki yang tadi karena jauh banget usianya 33 tahun sekian gitu. Nah, jadi ketika self ini berkembang, ya, individunya nanti ready menuju usia dewasa yang independen, yang baik. Kalau di usia 17 sudah diremuk redam oleh keluarga yang dysfunction, keluarganya disfungsi. Mengapa disfungsi? Bapaknya kemana? Ibunya justru memanfaatkan anaknya. Ini seperti mucikari terselubung sebetulnya. Anak jadi komoditas, anak di sini harusnya disupport oleh orang tua, anak jadi komoditas untuk menghidupi sebaliknya. Harusnya anak bukan ngidupin bapak dan ibu loh ya. Bapak dan ibu yang bertanggung jawab bikin anaknya jadi individu yang mandiri di usia dewasa. Ini kebalik. Tadi juga Marina menyatakan bahwa saya merasanya dimanfaatkan gitu ya. Betul, ini sudah pemanfaatan Mbak Maudi. Nanti sampai kita cerita dulu ya, seperti apa sih Marina maksudnya dimanfaatkan sama orang tua gitu ya. Setelah yang satu ini masih dalam curahan hati perempuan.